Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Nur Rahman, mahasiswa Hukum Keluarga semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari kelas Hukum Acara Perdata akan menjelaskan dan memaparkan beberapa materi yang ada di dalam Hukum Acara Perdata. Baik, masuk kepada materi pertama, yakni definisi dari Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata itu hukum yang mengatur tentang bagaimana hukum perdata itu dijalankan atau dilaksanakan. Jadi di hukum acara perdata ini adalah pelaksanaan daripada hukum perdata, ya, atau menerapkan hukum perdata formil. Ya baik, baik selanjutnya, yakni hukum acara perdata itu tidak akan berjalan atau tidak akan berlaku apabila hak dan kewajiban antar individu itu bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau misalkan hak antara individu yang satu dengan individu yang lainnya itu diberikan, dan kewajiban antara individu yang satu yang dengan yang lainnya itu dijalankan secara sebaik-baiknya, maka hukum acara perdata ini tidak akan berlaku. Seperti itu. Selanjutnya, hukum acara perdata ini digunakan apabila pemilik hak itu tidak mendapatkan haknya, atau yang berkewajiban memberikan hak tersebut itu tidak memberikannya, maka hukum acara perdata di situ akan berlaku, di situ akan berperan. Dan selanjutnya itu, hukum acara perdata tidak berguna apabila tidak ada sengketa antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Ketika ada sengketa antara individu satu dengan individu lain, maka di situ berlakulah hukum acara perdata. Beberapa sengketa yang sering terjadi atau sengketa-sengketa yang memang biasa terjadi di dalam hukum acara perdata itu ada dua, yakni yang pertama adalah sengketa atau perkara wan prestasi, dan yang kedua adalah sengketa atau perkara perbuatan melawan hukum atau PMH. Apa yang dimaksud dengan perkara wan prestasi? Jadi perkara wan prestasi itu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Jadi misalkan ada perjanjian dilakukan seharusnya hari A, maka di hari A itu tidak dijalankan, maka artinya itu tidak tepat pada waktunya. Pelaksanaan kewajiban yang harus dilaksanakan itu tidak dilakukan, maka itu yang dikatakan dengan perkara wan prestasi. Dan selanjutnya, apa yang dikatakan dengan perbuatan melawan hukum? Perbuatan melawan hukum itu dikatakan apabila ada 4 unsur di dalam pasal 1365 atau 1365 KUH Perdata. Itu dikatakan, yang pertama dikatakan perbuatan melawan hukum, yang pertama harus adanya kesalahan, yang kedua itu ada kerugian, dan adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, dan yang terakhir adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Jadi ada hubungan antara perbuatannya apa dan kerugiannya itu apa, ada hubungannya seperti itu. Jadi itulah yang dikatakan dengan perbuatan melawan hukum. Nah, apabila dalam sengketa atau perkara yang telah saya sebutkan tadi itu tidak bisa diselesaikan, maka ada cara penyelesaiannya yang bisa dilakukan. Ada dua cara. Yang pertama ada non litigasi, dan yang kedua itu melalui litigasi. Dan yang pertama akan saya bahas adalah melalui non litigasi. Di non litigasi ini, pertama ada yang namanya konsultasi, yang kedua ada yang namanya penilaian ahli, selanjutnya itu ada konsiliasi, ada negosiasi, dan mediasi. Jadi 5 cara itu adalah cara-cara untuk menyelesaikan perkara, baik perbuatan melawan hukum, baik perkara wan prestasi, di luar litigasi atau non litigasi. Apabila melalui non litigasi tidak bisa, tidak terselesaikan, maka cara yang selanjutnya adalah melalui litigasi. Melalui jalur litigasi ini artinya melalui jalur pengadilan negeri, seperti itu. Pengadilan negeri ini memiliki beberapa kewenangan. Yang pertama ada kewenangan absolut. Di situ dikatakan bahwa kewenangan absolut adalah terkait dengan kewenangan mengadili perkara. Itu jadi baik pidana maupun perdata, kasus itu ditangani. Jadi itu kewenangan absolut dari pengadilan negeri. Selanjutnya ada kewenangan relatif. Kewenangan relatif ini kewenangan pengadilan negeri dalam menangani suatu kasus atau menangani suatu perkara itu berdasarkan tempat tinggal, baik tempat tinggal tergugat maupun tempat tinggal penggugat. Kita ingin mengajukan suatu gugatan di pengadilan negeri, maka diperlukan yang namanya surat gugatan. Apa itu surat gugatan? Surat gugatan itu rangkaian kalimat yang berisi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif maupun identitas para pihak. Jadi apa aja sih isinya? Yang pertama ada identitas penggugat, yang kedua ada identitas tergugat, yang ketiga ada posita, yang keempat ada yang namanya petitum. Apa sih yang dikatakan dengan posita? Jadi posita itu adalah uraian atau rangkaian kalimat di mana berisi peristiwa hukum yang disertai dengan dalil ataupun pasal. Selanjutnya itu ada petitum. Jadi petitum itu tuntutan para pihak, terutama pihak para penggugat. Seperti itu.
Baik, jadi yang selanjutnya ada yang namanya proses persidangan. Dimulai dengan yang pertama adalah mediasi, proses perdamaian antara dua belah pihak yang bersengketa. Ketika mediasi itu nggak bisa menyelesaikan, maka dilanjut ke pembacaan gugatan di mana isinya adalah gugatan dari penggugat seperti itu. Nah, selanjutnya adalah eksepsi atau jawaban tergugat atas gugatan yang penggugat buat. Jadi tergugat itu bisa membantah apa yang penggugat itu gugat gitu. Penggugat itu memberikan gugatan atau mengajukan gugatan, maka tergugat juga bisa membantah gugatan tersebut atau bahkan bisa melakukan yang namanya rekonversi atau menggugat balik si penggugat gitu, yang dilakukan oleh tergugat. Selanjutnya adalah replik. Replik ini adalah jawaban atas eksepsi yang dilakukan oleh tergugat. Jadi eksepsi ini dilakukannya oleh penggugat, yakni menjawab eksepsi yang dilakukan oleh si tergugat seperti itu. Selanjutnya ada duplik. Ya, di duplik ini sang tergugat itu menjawab replik dari si penggugat seperti itu. Selanjutnya ada agenda yang namanya pembuktian. Setelah pembuktian ada yang namanya kesimpulan penggugat maupun tergugat. Yang terakhir ada yang namanya putusan seperti itu. Sebelum masuk kepada penjelasan beberapa poin yang saya sampaikan tadi, yakni tentang pembuktian, maka saya akan menjelaskan tentang surat kuasa. Jadi ada beberapa jenis kuasa, yang mana pertama ada yang namanya kuasa umum, atau bisa dikatakan kuasa umum ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan ditujukan oleh siapa saja. Hal ini tercantum dalam pasal 1795 KUHP. Jadi siapapun boleh memberikan kuasa dan kepada siapapun seperti itu. Dan yang kedua ada surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ini hanya untuk perkara tertentu saja, dan yang melakukannya pun orang-orang tertentu atau tingkatan badan peradilannya itu tingkatan tertentu saja atau orang-orang khusus lah gitu. Jadi tidak umum seperti yang pertama tadi. Yang ketiga ada yang namanya surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa ini pun dilakukan atau bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan oleh orang-orang tertentu saja, orang-orang yang istimewa seperti itu. Dan yang keempat ada yang namanya kuasa substitusi. Jadi kuasa substitusi ini biasa dilakukan oleh antar advokat itu, antar advokat satu dengan advokat yang lainnya untuk diberikan kuasanya. Jadi antar advokat saja. Selanjutnya ada yang namanya penyitaan. Jadi penyitaan itu adalah permohonan antara pihak tergugat dan juga penggugat, di mana ada kekhawatiran di antara keduanya atau barang milik antara keduanya itu tidak aman gitu, maka ada yang namanya penyitaan gitu. Jadi sita itu adalah permohonan yang diajukan oleh pihak penggugat maupun tergugat karena ada sesuatu yang mengindikasikan pihak lawan itu akan melakukan kontestasi seperti itu. Jadi sita itu ada 3, yakni sita revindikator, sita konservatoir, dan yang terakhir ada sita marital. Jadi sita yang pertama adalah revindikator, jadi di mana barang milik si penggugat sendiri itu diminta untuk disita gitu. Jadi penggugat itu mohon barangnya ia sendiri itu mohon untuk disita. Yang selanjutnya ada sita konservatoir. Jadi di mana permohonan sita ini dilakukan oleh pihak penggugat agar barang-barang milik tergugat itu disita gitu. Yang selanjutnya itu ada sita marital. Sita marital itu permohonan sita yang mana dilakukan oleh suami maupun istri akibat perceraian. Jadi ketika cerai antara suami dan istri itu ada yang namanya permohonan sita yang dinamakan dengan sita marital itu. Kemudian menggugat harta bersamanya, harta bersama mereka setelah mereka bercerai. Seperti itu. Ya, selanjutnya adalah penjelasan mengenai pembuktian. Jadi pembuktian itu dalam pasal 164 KUH Perdata itu dinyatakan ada beberapa atau dinyatakan perihal alat bukti. Yang pertama ada yang namanya surat. Jadi surat itu ada yang dinamakan dengan surat otentik atau akta otentik bahasa lainnya, dan juga akta atau surat non otentik. Jadi yang otentik ini seperti apa? Jadi yang otentik ini adalah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang saja. Itu misalkan BPKB, misalkan ijazah, surat tanah gitu kan. Nah, yang non otentik ini kayak gimana? Nah, non otentik ini siapa saja mampu untuk mengeluarkannya, semisal surat perjanjian seperti itu dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada yang namanya saksi. Jadi saksi ini salah satu alat bukti juga gitu. Dikatakan sebagai alat bukti juga gitu. Nah, saksi ini harus mendengar peristiwa tersebut, melihat peristiwa tersebut sehingga bisa memberikan keterangan
ketika di agenda persidangan nanti. Seperti itu. Yang selanjutnya itu ada yang namanya sumpah. Sumpah ini di sini sebagai penguat saja gitu. Jadi dikatakan salah satu alat bukti. Jadi dikatakan sebagai penguat. Itu semisal ada alat bukti yang lemah gitu, maka bisa dikuatkan dengan sumpah gitu. Atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau argumentasi dari saksi itu bisa dilakukan sumpah. Kemudian ada yang namanya bukti persangkaan, ini dilakukan oleh hakim, dan bukti pengakuan itu dilakukannya oleh para pihak yang berkaitan. Yang selanjutnya itu ada yang namanya putusan. Putusan yaitu merupakan tindakan hakim dengan cara mempertimbangkan seluruh aspek baik formil maupun material yang diucapkan di akhir persidangan. Jadi ada beberapa putusan, macam-macam putusan, baik dilihat dari segi kehadiran para pihak, baik dilihat dari sisi amar putusan. Yang pertama adalah dari sisi kehadiran para pihak. Yang pertama ada putusan first take tanpa kehadiran tergugat, maka putusan itu dinamakan dengan putusan first take. Selanjutnya ada putusan kontradiktoir, di mana putusan ini artinya dihadiri oleh penggugat dan tergugat, jadi dua-duanya hadir. Yang ketiga ada putusan gugur para pihak karena tidak hadir setelah 2 kali dipanggil gitu. Jadi ada 3 tuh, dilihat dari sisi kehadiran para pihak gitu. Yang selanjutnya ada dilihat dari sisi amar putusan. Dari sisi amar putusan ini ada 3 juga. Yang pertama ada konstitutif putusan yang sifatnya itu pernyataan, seperti pernyataan putusan perkawinan misalnya. Yang kedua itu ada deklaratoir gitu. Jadi putusan itu sifatnya penetapannya itu seperti penetapan hak asuh anak gitu. Dan yang ketiga kondenatoir, yaitu putusan yang sifatnya penghukuman. Contohnya misalkan menghukum si A untuk mengosongkan rumah gitu. Nah, jadi ada 3 juga putusan dilihat dari sisi amar putusannya. Yang pertama ada konstitutif, yang kedua ada deklaratoir, yang ketiga ada kondenatoir, seperti itu. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.